Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yesaya 60 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah murka Tuhan melahirkan belas kasih bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembuangan Babel adalah masa sulit bagi umat Israel. Namun masa sulit yang mereka hadapi bukan untuk kehancuran mereka, namun menjadi titik awal kembalinya kasih karunia Allah untuk menuntun perjalanan hidup mereka. Nabi Yesaya berkesaksian tentang apa yang dialami umat Tuhan itu. Karena umat Tuhan tidak taat dan tidak setia mempercayai Tuhan Allah. Meski demikian, Tuhan Allah tidak meninggalkan umatnya. Kendati mereka sering menyakiti hatinya, Tuhan Allah menolong mereka keluar dari keterpurukan hingga menuntun mereka sampai ke Yerusalem. Pengalaman pahit yang dialami umat Tuhan dari penjajah akan diganti oleh Tuhan dengan keadaan yang baru, di mana orang-orang asinglah yang akan membangun tembok Yerusalem dan membawa sumbangan kepada mereka. Pembesar bangsa-bangsa itulah yang akan melayani umat Tuhan. Ini terjadi bukan karena kemampuan umat Tuhan menguasai bangsa lain, namun semata-mata karena Tuhan telah berkenan untuk mengasihi umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Pandemi COVID-19 masih tetap harus kita waspadai hingga saat ini. Lewat firman kehidupan hari ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan berkenan dan mengasihi kita. Kenyataan hidup mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi Tuhan memiliki banyak cara untuk memberkati dan menolong kita. Janjinya adalah pasti kepada kita yang percaya. Di saat kita jatuh dalam dosa, Allah berkenan membuang kita dalam berbagai pergumulan, persoalan, dan penderitaan. Tetapi percayalah, Allah tidak melenyapkan kita. Allah ingin kita mengalami pembaharuan hidup. Dengan pembaharuan itu, kita menjadi lebih dewasa dalam iman dan dimampukan hidup dalam identitas sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, inilah tujuan Allah menyelamatkan dan menolong kita. Sebagai anak-anak Allah, Ia pasti memberkati kita. Kelimpahan anugerahnya mengalir dalam hidup kita, baik jasmani maupun rohani. Melalui orang-orang yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat bagi kita, anak-anaknya. Dalam kelimpahan berkat-Nya, hidup kita pun harus menjadi berkat bagi sesama, dimanapun kita berada. Hukuman Allah berdampak positif bagi orang yang percaya, sebab murka-Nya tidak memusnahkan, tetapi mendidik dan membentuk umat-Nya menjadi baik dan benar, sehingga mereka mampu hidup dalam identitasnya sebagai umat Tuhan. Murka Allah
dapat kita contohkan seperti cambuk orang tua terhadap anaknya. Ada anaknya yang nakal, maka demikianlah makna pembuangan itu juga bagi umatnya. Proses pembentukan dan pembebasan itu Tuhan nyatakan dalam firman kehidupan hari ini. Dikatakan di sana, dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Dalam firman kehidupan hari ini, ada situasi baru, yaitu pembalikan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Dulu mereka ditindas, sekarang Tuhan balikkan menjadi dihormati. Dikatakan orang-orang asing dan raja-raja mereka diutus Tuhan untuk melayani umatnya. Dalam ayat 10a. Itu jugalah realitas yang Allah nyatakan di dalam diri Tuhan Yesus, di mana belas kasih-Nya menguatkan dan memberikan pengharapan akan hidup yang lebih baik, karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Karena itu, percayalah akan belas kasih Tuhan, dan percayalah kepada pertolongannya, maka berkat Tuhan akan kamu rasakan. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa belas kasih-Mu yang senantiasa menuntun, menguatkan, membaharui dan memberkati kami. Yakinkan kami melalui firman kehidupan pada hari ini, kami juga akan dimampukan untuk menjalani aktivitas dan kehidupan kami masing-masing. Jagai dan berkati kami karena kasih-Mu. Karena Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa melindungi kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.